Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wal igtisalatu utawi pira-pira adus. Sifate adus al-masnunatu kang den sunahake iku sab'ata asyara iku 17 guslan apane aduse. Jadi lafat sab'ata asyara iku mabni fathah bilangan 17. Nah, jadi kita sudah masuk pada mandi-mandi yang disunahkan. Jadi mandi ki macam-macam, ada mandi wajib. Mandi wajib dalam kitab takrib niku ada 6. Ada di situ sebab haid, nifas, wiladah dan lain-lain. Nah, adapun mandi sunnah iku mandi yang kita ketika melakukan iki mendapatkan pahala sunnah, nek ditinggal gak masalah, gak berdosa. Tapi nek mandi wajib harus dilakukan. Ketika nantinya kok gak dilakukan, maka dia punya tanggungan hadas besar, punya tanggungan dosa. Nah, wal iktisalatu al-masnunatu sab'ata asyarah guslan. Mandi yang disunahkan menurut kitab takrib ada 17 mandi. Nah, ini hukumnya tidak wajib kita lakukan mendapatkan pahala, ditinggal enggak berdosa, tetap enggak masalah. Nah, tapi kalau bisa kita iki mau berusaha melakukan mandi-mandi sunnah iki mau. Sing pertama rupane 17 guslul jum'ati. Rupane adus Jumat. Jadi dalam mandi Jumat iki hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i iki mengatakan mandi Jumat iki sunnah. Tapi nantinya ada ulama-ulama selain Syafi'i yang mengatakan mandi Jumat iki hukumnya wajib. Tapi kita mengikuti pendapatnya Syafi'i iki sunnah hukumnya, tidak wajib. Nah, kanggone sapa mandi Jumat sunnah iki mau dalam syarae qauluhu ghuslul jum'ah lihadiriha. Bagi orang yang mendatangi Jumatan. Jadi nek memang dia iki mau berangkat Jumatan, monggo mandi Jumat sunnah hukume. Tapi nek dia tidak berangkat Jumatan, nah, niku tidak disunahkan. Misalkan perempuan kepengen mangkat Jumatan, sah Jumatan nih perempuan boleh melakukan Jumatan dan iku bisa menggugurkan sholat duhur. Jadi nek perempuan niku tidak wajib Jumatan. Cuman ketika dia Jumatan hukume tetap bisa menggugurkan sholat fardu duhur. Nah, ketika nantinya kok perempuan iki berangkat Jumatan, tetap disunahkan yang namanya mandi Jumat. Laki-laki pun ngono, laki-laki pun ketika dia berangkat Jumatan ke masjid, iku tetap disunahkan yang namanya mandi Jumat. Lah waktune kapan? Nah, dalam syaraiku aywa waktuhu minal fajri as-shadiq. Mulai waktunya mandi Jumat iki kapan? Mulainya subuh. Jadi adzan subuh kita ada kesunahan mandi Jumat. Iku mulaine waktu subuh. Tetapi kalau bisa kita melakukan mandi Jumat iki nek waktune waktune mepet kali Jumatan. Jadi waktune ki mau mandi Jumat ki mulai subuh nyampe sebelum sholat Jumatan. Jadi misalkan kita mandi jam 8 pagi gak masalah Jumat. Nah, misalkan kita mandi jam 11 jam setengah 10 enggak masalah, tetap boleh. Yang penting sebelum waktu Jumatan. Nah, yang kedua, wal idaini lan adus riyaya loro. Ail fitri wal adha dalam sarai. Jadi mandi hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, wayat hulu qauluhu al-idaini al-fitri wal adha wayat hulu waktu hadal gusli binisfil lail. Nah, ini beda dengan mandi Jumat. Nek mandi Jumat kan mulai awal waktune subuh. Tetapi dalam mandi Idul Adha ataupun Idul Fitri niku kesunahan mandine mulai tengah malam. Tengah malam niku ada kesunahan mandi. Dan misalkan kita lakukan setelah subuh tetap mendapatkan kesunahan.
Jadi mulainya iki mau kesunahane tengah malam sampai sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Misalkan kita mandi setengah 6, terus sholatnya misalkan setengah 7 atau jam 6, tetap kita sunnah mandi hari raya Idul Fitri Idul Adha ini mau. Nah, wal istisqa'u sing ketiga lan sol adus amreh siraman. Jadi mandi yang di situ hendak melakukan sholat istisqa hukumnya sunnah. Jadi sholat istisqa kan hukumnya sunnah. Jadi kita melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, sebelum kita melakukan sholat istisqa, iki sunnah mandi dulu. Mandi dulu, iki hukumnya sunnah, enggak wajib. Nah, wal khusuf dan mandi wal khusufi lan mandi krana gerhana bulan. Wal kusufi lan mandi krana gerhana matahari. Jadi mandi hendak melakukan sholat gerhana matahari ataupun bulan iki sama-sama sunnah. Jadi kan ngeten, ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, iku kan kita ada kesunahan sholat khusuf ataupun kusuf. Gerhana matahari ataupun bulan iki ada kesunahan sholat. Nah, juga ada kesunahan yang namanya mandi. Jadi mandi ketika kita mau hendak melakukan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hukumnya sunnah mandine. Misalkan nggak mandi langsung sholat, ya tetap sah. Cuman yang penting ketika kita pengen mendapatkan pahala sunnah, ya mandi sek iku mau. Wal guslulan adus, oleh adus min guslil mayiti saking ngedusi mayit. Nah, termasuk kesunahan lagi ketika seseorang memandikan mayit dalam syariat guslil mayiti. Qauluhu guslil mayiti ay musliman kana au kafiron. Jadi misalkan ada mayit kafir ataupun Islam. Nah, kita mandikan misalkan. Nah, sudah dimandikan mayitnya, kita ada kesunahan mandi untuk diri kita. Jadi ngeten, misalkan si fulan, si Zaid misalkan, Zaid meninggal, tetangga kita. Nah, Zaid meninggal tetangga kita, iki kan kita ada kewajiban memandikan si mayit. Jadi memandikan mayit kan hukumnya wajib. Nah, cuman ketika sudah memandikan mayit, kita ada kesunahan mandi untuk diri kita. Nah, itu mandi hukumnya sunnah. Jadi memandikan mayit hukumnya wajib, tapi kita mandi untuk diri kita setelah memandikan mayit hukumnya sunnah, tidak wajib. Wal kafiru lan wong kafir ki mau idza aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir. Ketika nantinya ada orang non Islam masuk agama Islam. Nah, iku dia ada kesunahan mandi. Tapi ketika nantinya orang kafir iki disunahkan mandi masuk Islam ki mau, dengan catatan dalam syarah iku qaulu idza aslama ilam yajnub fi kufrihi aw lam tahid al kafiratu. Memang hukumnya ketika ada non Islam masuk Islam iki ada kesunahan mandi. Cuman mandi sunnah iki hukumnya ketika memang tidak dalam keadaan junub. Nah, ketika dia kafir. Jadi misalkan dia selama 20 tahun Kristen misalkan. Nah, iku dia belum pernah melakukan junub, belum pernah keluar mani, belum pernah keluar darah haid. Nah, iku memang ketika dia masuk Islam hukum mandinya sunnah. Nah, tapi masalah ketika nantinya dia sudah pernah junub piye? Wa illa wajaba al-ghuslu ba'dal Islam fil asoh. Menurut kaul asoh iku mengatakan nek ono perempuan ataupun laki-laki non Islam, misalkan agamanya Kristen. Lah, iku junub misalkan keluar mani ataupun di situ keluar darah haid. Nah, terus dia misalkan sudah pernah melakukan perkara yang mewajibkan mandi, terus dia neki mau masuk Islam. Jadi selama dia belum masuk Islam iki pernah terjadi perkara yang mewajibkan mandi.
cuman belum mandi besar. Nah, ketika dia masuk Islam, lah iku malah hukum mandine wajib. Jadi non Islam ketika masuk Islam iku ada kesunahan mandi ketika dia belum pernah junub, belum pernah keluar darah haid, belum keluar mani dan lain-lain. Nah, tapi ketika dia kok sudah pernah keluar mani, sudah keluar darah haid atau lain-lain sing perkara sing mewajibkan mandiku, lah mandinya hukumnya wajib ketika dia masuk Islam. Jadi beda. Dan niku dalam kitab Sarai Fathul Qorib niki mau. Wal majnun lan wong edan. Wal mughma alaih lan wong ayan, dengan catatan ida afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnunan mughma alaih. Jadi orang gila, orang kafir, orang gila dan orang ayan mughma alaih niku ketika dia sembuh dari penyakitnya mandi hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada orang gila iki mau selama misalkan 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun delalah misalkan sembuh. Nah, ketika dia sudah sembuh ada kesunahan mandi. Nah, atau misalkan mughma alaih ayan, misalkan dia punya penyakit ayan, akalnya hilang. Nah, ketika dia sudah sembuh ada kesunahan mandi. Wal ghuslulan adus oleh adus indal ihrami ing dalem nalikane ihram. Nah, ketika dia melakukan ihram, sebelum ihram iki ada kesunahan mandi. Jadi ihram haji ataupun ihram umrah iku sebelum melakukan ihram ada kesunahan mandi dulu. Walidukhuli Makkah lan krana mlebu tanah Mekah. Termasuk kesunahan lagi ketika seseorang iki masuk kota Mekah, iku memang ada kesunahan mandi dulu. Jadi sebelum masuk kota Mekah iku ada kesunahan mandi dulu. Walil wukufi lan krana wukuf, oleh wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah. Wukuf juga demikian. Ketika memang di situ seseorang ki wukuf haji, iku ada kesunahan mandi. Nah, wukufnya di Arafah, iki ada kesunahan mandi dulu. Nah, mandi yang di situ karena wukuf di Arafah. Kapan niku? Qauluhu walil wukuf bi Arafah fi tasi'idil hijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah iku seseorang misalkan wukuf. Nah, terus di Arafah, iku dia ada kesunahan mandi dulu. Sunah hukumnya mandi, tidak wajib. Walil mabitilan krana nginep oleh nginep di Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Termasuk sunah lagi ketika dia iki mau bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah iki nama sebuah tempat. Nah, Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah iki ada kesunahan mandi. Waliromil jimari lan krana balang pira-pira jumrah asalasi kang telu. Termasuk kesunahan lagi ketika seseorang iki melempar jumrah. Melempar jumrah 3 iki mau. Lah iki ada kesunahan, mbok jumrah akobah terus dan lain-lain. Iku ada kesunahan mandi dulu. Hukumnya tidak wajib. Wali tawafilan krana tawaf. Tawaf juga sama. Tawaf iki perkara penting dalam haji, dalam umroh juga. Nah, mulane sebelum melakukan tawaf iki disunahkan yang namanya mandi dulu. Tidak wajib, nek tawafe wajib dalam haji, dalam umroh. Jadi tawaf iki hukumnya rukun dalam haji, dalam umroh. Cuman sebelum kita melakukan tawaf iki ada kesunahan yang namanya mandi. Nah, memang dalam kitab iki, kitab takrib, kesunahan mandi cuman ada 17. Tapi dalam kitab-kitab lain masih banyak kesunahane mandi. Salah satunya diantaranya mandi ketika hendak ngaji misalkan. Jadi sebelum ngaji iki ada kesunahan mandi. Atau misalkan ameh jamaah iki disunahkan mandi. Mulane perlu perbandingan banyak kitab.